Manfaat yang pertama adalah untuk absorption. Jadi untuk penyerapan. Penyerapan ini akan lebih maksimal ketika rambut pendek. Ketika kalian menyemprotkan welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Alan dan kita masih dalam Q&A. Dan pertanyaan kali ini adalah, apakah rambut harus dipotong pendek terlebih dahulu pada awal treatment penggunaan minoxidil? Kita bahas pada video kali ini. So, stay tune dan tonton terus channel ini sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi informasi bagi kalian guys. So, don't forget terus mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Oke guys, pada video kali ini kita akan ngobrol santai saja karena materinya juga tidak terlalu berat. Ini lebih ke pengalaman saja. Sebenarnya aku udah cari-cari jurnal mengenai apakah rambut dipotong pendek terlebih dahulu saat treatment awal minoxidil ini dapat efektif menumbuhkan rambut atau tidak. Ini aku belum nemu. Makanya ini lebih ke pengalaman pribadi dan lebih ke pengalaman orang-orang saja ya guys. Dan kita akan bahas pada video kali ini. Jadi guys, untuk pengalaman pribadi saya sendiri, ketika menggunakan treatment minoxidil pada awal pertama itu memang rambut akan rontok banyak sekali. Sehari itu bisa sampai 120 bahkan sampai 140 helai akan rontok dari mulai bangun tidur. Biasanya bangun tidur tuh udah sampai 70 atau 80 helai ketika menggunakan minoxidil di pagi hari. Ditambah dengan keramas, ditambah lagi dengan penggunaan minoxidil di sore hari. Biasanya aku hitung-hitung tuh sampai 140 bahkan lebih guys. Dan itu merupakan tingkat shading awal pertama di 2-8 minggu pertama. Dan itu kalian memang benar-benar harus rutin dan sabar. Kalian tidak boleh stres dan tetap kalian harus selalu optimis bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan itu memang benar. Apa yang aku alami itu memang seperti itu. Tapi sekarang pun kerontokan masih terjadi ya. Kalau kalian ketahui rambut saya itu kayak udah tebal, ini sebenarnya belum. Ini masih tipis. Nih lihat, kalau misalnya dibuka gini nih masih kelihatan di sini tipis banget kulit kepalanya guys, kelihatan. Ini sebenarnya nggak terlalu parah kalau di depan ya. Cuman kalau di belakang sini guys, dia tuh kelihatan banget jelas sekali. Karena kebotakan yang aku alami itu mulainya dari belakang dulu. Sehingga kalau dari depan memang seperti baik-baik saja. Namun sebenarnya di tengah sini juga ini sebenarnya rambut-rambut tipis gitu guys. Bukan rambut yang dulu yang benar-benar tebal. Dulu itu aku benar-benar rambut tuh tebal banget, gondrong banget. Dan ini berbeda banget dengan progres saat ini yang memang sedang mengalami kerontokan kayak gini guys. Tapi dengan penggunaan minoxidil tersebut memang efektif untuk menumbuhkan guys. Jadi kalian yang masih baru awal-awal pertama, apalagi baru seminggu, 2 minggu, kalian itu jangan ngeluh. Karena hal tersebut memang berlangsung sangat lama, antara 2-8 minggu tergantung respon tubuh tiap orang guys. Oleh karena itu tetap harus sabar bila mengalami kerontokan yang hebat. Dan kita kembali lagi pada pertanyaannya, apakah dipendekin ini bisa menumbuhkan lebih cepat dengan treatment pertama minoxidil? Yang aku alami adalah itu memang akan lebih efektif guys. Karena apa? Menurut logika saja ya, karena ketika rambut panjang, beban rambut itu akan lebih berat dibandingkan dengan rambut pendek. Sedangkan ketika kita mengalami kerontokan atau miniaturisasi akibat hormon DHT, folikel rambut itu akan mengecil, akar-akar rambut itu akan mudah rapuh. Sehingga ketika rambut kalian gondrong ataupun panjang, akan menarik beban akar lebih berat lagi. Dan itu akan memudahkan rambut lebih rontok. Karena mungkin rambut yang terlalu berat sehingga mudah rapuh karena akarnya tersebut memang sedang rapuh. Nah, disarankan kalian untuk memotong pendek terlebih dahulu sekitar 1-3 cm saja guys. Manfaat yang pertama adalah untuk absorption. Jadi untuk penyerapan. Penyerapan ini akan lebih maksimal ketika rambut pendek. Ketika kalian menyemprotkan minoxidil ataupun mengoleskannya pada kulit kepala, itu kan lebih mudah guys. Obat akan langsung terkena kulit kepala dan akan cepat merata dan sangat mudah diratakan sekali. Dan penyerapan pun akan lebih efektif. Kemudian yang kedua adalah rambut tidak mudah rontok karena beban rambut yang ringan. Kalau rambut pendek tidak akan menyebabkan akar yang rapuh menanggung beban rambut yang berat, sehingga rambut akan meminimalisir untuk kerontokannya. Jadi tidak akan terlalu banyak guys, itu dia. Kemudian manfaat yang ketiga adalah kalian bisa melihat progres perkembangan rambutnya dengan jelas. Ketika rambut dipendekin, semuanya dipendekin,
ketika progres rambutnya muncul ataupun tumbuh, kalian akan melihat progresnya dengan jelas. Mulai dari rambut yang carang, kelihatan kulit kepalanya, sampai bener-bener masa shading ketika banyak tumbuh rambut-rambut halus. Dan itu terlihat jelas ketika rambut pendek dibandingkan dengan rambut kalian tetap dipanjangin. Kalau tetap dipanjangin itu sangat susah sekali melihat progres perkembangannya guys, karena memang tertutup dengan rambut yang panjang. Jadi 3 manfaat tersebut, yang pertama adalah untuk absorption, untuk penyerapan. Yang kedua adalah untuk melihat progresnya. Dan yang ketiga adalah supaya akar rambut tidak terlalu berat menahan beban rambut. Itu yang menjadi pengalaman saya ketika menggunakan treatment di awal penggunaan minoxidil. Jadi aku sarankan ya, bagi kalian yang sedang menjalani treatment menggunakan minoxidil di tahap-tahap bulan-bulan pertama, aku sarankan untuk memotong rambutnya sependek mungkin guys. Jangan malu, karena dengan rambut dipendekin mengkamuflase rambut botak kalian. Jadi kalau panjang itu kan lebih terlihat jelas kebotakannya, sedangkan bila semuanya dipendekin itu akan terkamuflase karena kulit kepala akan terlihat di seluruh bagian kepala, sehingga kebotakan tidak akan terlalu terlihat guys. Sarannya juga bagi kalian yang memang sudah dipendekin, kalian tidak usah potong lagi selama 3-4 bulan guys. Karena dengan rentan waktu tersebut merupakan fase pertumbuhan dan diusahakan tidak dipotong terlebih dahulu bila sedang berproses untuk tumbuh. Setelah 4 bulan memang sudah benar-benar rambut halusnya mulai menjadi terminal rambut dan mulai memang terasa panjang, kalian bisa memotongnya kembali guys. Oke, itu dia guys untuk pertanyaan pada question and answer pada video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjawab pertanyaan kalian. Dan bagi kalian yang ingin gabung di grup, boleh langsung saja klik linknya yang sudah aku sediakan di description box, mau di Telegram ataupun di WhatsApp. Bagi kalian yang ingin konsultasi langsung dengan saya dengan chat pribadi di Instagram @alansahlan. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini lebih baik lagi dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification-nya. Terima kasih atas perhatiannya guys. See you!